Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Ya, kita masih di bab faslun atau pasal ghuslul mayyit, memandikan mayit. Cuma sebelum memulai ini pembahasan ini, ada beberapa perkara atau beberapa masalah yang perlu diralat dan diperjelas lagi terkait pertanyaan waktu itu. Masih ingat ya, soalnya. Ya, tapi sebelum itu kan pertanyaan waktu itu ada berapa? Dua kan? Cuman yang akan saya bahas di sini empat masalah. Pertama, ketika kita membahas tentang sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kan sini sudah kita bahas bahwasanya sholat gerhana bulan, gerhana matahari, cara pelaksananya dalam satu rakaat bisa ada satu ruku dalam satu rakaat, dan bisa juga dalam satu rakaat ada dua ruku. Ada dua, dan bisa juga dalam satu rakaat ada 3 ruku, dan bisa juga dalam satu rakaat ada 4 ruku, dan bisa juga dalam satu rakaat ada 5 ruku. Ya, dari 5 tata cara salat ini yang paling sahih yaitu yang satu rakaatnya ada 2 ruku. Jadi berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah kurang lebih panjangnya, setelah itu ruku, panjangnya mirip dengan berdiri. Lalu Sami Allah liman hamidah. Setelah itu apa? Lanjut lagi baca Al-Fatihah lagi, lalu baca lagi di lebih kurang daripada surat Al-Baqarah ukurannya, lalu ruku lagi. Lalu ini tidak lagi Sami Allah liman hamidah, baru sujud. Berarti ada 2 ruku. Ini cara sholat gerhana yang paling sahih hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah kita singgung, ini bisa dilaksanakan semuanya. Namun ternyata setelah saya teliti lagi pembahasan para ulama dalam masalah ini, ternyata di antara 5 ini yang sahih cuma 4, yang satu lemah, dhaif. Yang satu rakaat 1 ruku sahih hadisnya, sebutkan sini dalam Sahih Bukhari Muslim. Yang kedua yang paling sahih, 1 rakaat ada 2 ruku. Terus yang ketiga 1 rakaat ada 3 ruku juga sahih, sini sebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. 1 rakaat ada 4 ruku juga sahih. Adapun yang 1 rakaat ada 5 ruku, ini hadisnya di sini disebutkan bukan dalam Sahih Bukhari Muslim tapi dalam Sunan Abu Daud, Al-Hakim dan Baihaqi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, ternyata hadis ini bermasalah. Para ulama, sebagai ulama mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Di antaranya Imam Asy-Syaukani sendiri dalam kitab beliau Nailul Autar, beliau mengisyaratkan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi ketika melaksanakan salat gerhana 1 rakaatnya 5 ruku, ini ada isyarat lemah. Kata beliau dalam kitab Nailul Autar, di dalam sanad hadis ini, hadis yang salat gerhana 1 rakaatnya 5 ruku, ada Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia, kata Imam Al-Fallas, sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Kalau seorang perawi hadis hafalannya buruk, tidak bisa dipakai. Ini dia nggak bisa dipakai sebagai hadisnya tidak bisa diterima, jatuh derajatnya. Belum lagi kata Imam Ali bin Al-Madini, yukhallid 'anil Mughirah. Beliau juga Abu Ja'far Ar-Razi, perawi hadis dalam hadis yang 1 rakaat 5 ruku ini, dia juga mencampurkan hafalannya dari sahabat Nabi Al-Mughirah, dari Mughirah. Jadi hafalannya bercampur, udah lemah, hafalannya bercampur. Maka dengan itu hadisnya tidak sahih. Jadi
lemah. Karena ada satu perawi hadis yang hafalannya buruk, tidak bisa diterima. Jadi kesimpulannya hadis yang menyebutkan sholat gerhana 1 rakaatnya ada 5 ruku, ini hadisnya lemah. Maka yang sahih cuma 4. 1 rakaat 1 ruku, 1 rakaat 2 ruku, 1 rakaat 3 ruku, dan 1 rakaat 4 ruku. Ada punya 5 ruku ini lemah hadisnya. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas ya? Walaupun kita selama ini prakteknya cuma 2 ruku ya, belum 3 ruku, belum 4 ruku ya. Itu permasalahan pertama yang perlu diluruskan dan diperjelas. Lalu yang kedua, ya, permasalahan ini yang seperti disinggung pada pertemuan sebelumnya. Apakah orang yang sudah mandi wajib bisa langsung sholat tanpa wudhu? Nah ini kan seperti disinggung kan, walaupun tidak ditanyakan kan. Ada pertemuan sebelumnya saya masih belum bisa mentarjih 2 pendapat, karena ada 2 pendapat Bapak. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau seseorang mandi niatnya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dia niatnya mandi dan wudhu, maka setelah mandi dia bisa langsung sholat. Ini sudah kita bahas ya. Kalau seorang mandi niatnya dia wudhu plus mandi, niatnya dia menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, maka selesai mandi dia bisa langsung sholat, tidak perlu lagi wudhu. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau seorang nggak ada niat wudhu, niatnya mandi aja, mandi junub. Seorang junub, lalu dia mandi besar, mandi janabah. Nah dia nggak ada niat wudhu, nggak ada niat menghilangkan hadas kecil, dia niatnya cuma menghilangkan junub dia, hadas besar. Nah selesai mandi, bisakah dia langsung sholat tanpa wudhu? Nah inilah yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ya. Mayoritas ulama berpendapat boleh langsung sholat tanpa wudhu lagi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang wudhu, jadi kalau kita hendak sholat, hendaknya cuci wajah, tangan, kan ayat tentang wudhu kan, sudah jelaskan. Lalu setelah itu ketika menyinggung tentang orang junub, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub maka hendaknya bersucilah. Maksudnya apa? Mandilah. Di sini Allah tidak menyebutkan wudhu lah. Nah makanya sebagian ulama menyatakan orang yang mandi junub, walaupun dia nggak ada niat wudhu, nggak ada niat menghilangkan hadas kecil, dia boleh langsung sholat. Nah ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat ulama lain menyatakan tetap harus wudhu. Dan pendapat terakhir inilah yang saya pilih. Jadi tetap orang yang sudah mandi junub, yang mandi junub tapi nggak ada niat menghilangkan hadas kecil, nggak ada niat wudhu, dia tetap harus wudhu kalau mau sholat. Kecuali kalau tadi dia ketika mandi niatnya wudhu dan mandi, nah itu bisa langsung sholat. Atau gimana? Iya, boleh gitu. Atau seorang mandi junubnya atau seorang mandi junubnya didahului dengan wudhu. Ya kan sunahnya gitu kan? Wudhu terus mandi. Nah ini juga bisa langsung sholat. Tapi kalau seorang mandi junubnya sekedar lur, atau dia masuk ke dalam kolam renang, dari ujung kepala ujung kaki basah, dia cuma niatnya menghilangkan junub saya aja, nggak ada niat wudhu, nggak ada niat untuk sholat. Nah orang seperti ini kalau mau sholat berarti harus wudhu lagi. Jelas Bapak ya. Terus bagaimana dengan hadis pendapat jumhur bahwasanya kata Aisyah, Rasulullah SAW selesai mandi junub beliau tidak wudhu lagi. Nah ini gimana nih? Hadisnya sahih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim juga, aku menyaksikan Rasulullah tidak wudhu lagi selesai mandi, langsung sholat. Gimana nih? Hadisnya sahih. Jadi gimana? Jadi saya pernah baca memang seperti yang tentang itu, bahwa Nabi itu sebelum dia mandi besar, dia mengwudhu dulu sebelum mau sholat. Itu jawabannya. Nah, jadi terkait juga untuk memandikan jenazah kan? Pernah. Iya nanti insya Allah ini selesai ini. Iya. Ya jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau bagaimana dengan perkataan Aisyah tadi, Rasulullah selesai mandi beliau tidak wudhu lagi? Jawabannya mudah,
Karena Rasulullah ketika mau mandi junub beliau mulai wudu, maka nggak perlu wudu lagi. Yang jadi permasalahan itu kalau seorang masuk mandinya masuk ke kolam renang atau dia mandi dulu basah ujung kaki, dia nggak ada niat wudu. Nah selesai itu dia selesai mandi, dia ingin sholat. Nah ini apakah wudu atau tidak? Nah menurut pendapat yang kuat dia harus wudu ya. Kecuali kalau dari awal dia mandi itu niatnya mandi dan wudu, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, maka silahkan selesai mandi dia langsung sholat. Jelas Bapak-bapak? Itu permasalahan kedua ya yang kita bahas. Alhamdulillah kita bisa melihat lagi pendapat ulama dalam hal ini. Lalu yang ketiga, permasalahan apakah mayit yang sudah dimandikan harus diwudukan lagi, gitu kan katanya? Ya. Atau wudunya katanya di awal atau di akhir? Nah sebelumnya perlu kita ketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah mayit itu sebelum mandi itu harus diwudukan atau tidak? Ini sebenarnya kita harus melihat hadisnya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ummu Atiyah, Nabi kan berkata kepada para wanita yang mandikan putrinya beliau Zainab yang meninggal dunia. Beliau memberikan perintah ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah mencuci bagian kanannya, anggota tubuh bagian kanan dan anggota wudunya. Mulailah kalian memandikan dengan bagian kanan dan anggota wudunya. Anggota wudu yang mana aja? Tangan, kaki kan, sama kepala ini kan, ya kan? Nah, di sini Nabi menyuruh memulai mandi dengan cuci bagian kanan dan anggota wudu. Nah, ketika Nabi menyatakan mulailah mencuci bagian kanan dan anggota wudu, maksud mencuci anggota wudu ini apa nih? Apakah wudu atau maksudnya mandi tapi mulai dari anggota wudu sebagai bentuk pemuliaan terhadap anggota wudu? Maksudnya apa ini? Maksud Nabi menyatakan mulailah dari bagian kanan dan anggota wudu. Apakah maksudnya wudu? Tidak. Atau? Nah, ini ada beda pendapat Bapak-bapak. Nah, sebagian ulama menyatakan ya wudu, diwudukan mayit. Namun kalau kata sebagian ulama, dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud Nabi memulai dengan anggota wudu artinya mandi. Cuma disebut anggota wudu dalam rangka memuliakan anggota wudu. Jelas Bapak? Saya ngasih mukadimah dulu nih sebelum menjawab pertanyaan itu. Jadi kan Nabi nyuruh mulai dengan mencuci bagian kanan dan anggota wudu. Nah, ketika Nabi nyuruh cuci anggota wudu, apakah maksudnya wudu atau maksudnya mandi tapi dimulai dengan anggota wudu? Jelas? Nah, ada dua pendapat. Ada yang menyatakan maksudnya wudu dan ada yang maksudnya mandi tapi dimulai dengan anggota wudu. Nah, pendapat kedua inilah yang saya pilih. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya bukan wudu tapi mandi tapi dimulai dengan anggota wudu. Nah, jelas Bapak? Ya, ada dua pendapat. Nah, anggap kita pakai pendapat ulama yang pertama, maksudnya wudu. Berarti wudunya mewudukan mayit, kalau dianggap ada ya, mewudukan mayit itu di awal, bukan di akhir. Karena saya udah cek Bapak, dari semua kitab syuruh al-hadits, penjelas hadis. Jadi saya kan di laptop punya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu perpustakaan digital. Itu isinya ribuan kitab bahasa Arab. Jadi kalau kita mau cari hadis apapun, tinggal tulis katanya muncul gitu. Nah, saya cari pembahasan tadi, hadis tadi dalam semua kitab penjelas hadis, nggak ada satupun ulama yang mensyarah hadis yang menyebutkan wudu setelah memandikan mayit. Jadi mayit setelah mandi diwudukan, enggak ada. Lalu saya juga cari dari kitab fikih 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Dalam kitab Syafi'i nggak ada satupun ulama yang menyatakan mewudukan setelah mandikan. Dalam kitab Hanafi juga nggak ada, Maliki nggak ada, Hambali yang kontemporer yang dulu nggak ada. Ada pun yang kontemporer belakangan saya nggak tengok. Karena apa yang jadi patokan sebenarnya ulama terdahulu. Kalau ulama belakangan, dan saya yakin ulama belakangan pun nggak ada. Karena kalau ulama dahulu saja yang menyebutkan itu, apalagi ulama belakangan. Makanya kesimpulannya Bapak, nggak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwasanya kita dianjurkan mewudukan mayit setelah mandikan. Yang ada itu sebelumnya.
Ini bagi yang menamakan itu wudhu, tapi sebagian ulama yang enggak wudhu, maksudnya memulai dari anggota wudhu. Jelas Bapak? Jadi nggak ada ya keterangan harus setelah wudhu. Loh, tapi kan kalau wudhunya di awal-awal, setelah itu mandi nanti kotor lagi, Ustaz. Nah itu kalau kita beribadah menggunakan akal. Kalau menggunakan akal iya ya. Nanti kalau wudhu dulu nanti istilahnya wudhu dulu ya. Setelah itu dimandikan nanti kotor lagi, jadi gimana nih? Kan nggak pas kan bagusnya diwudhuin lagi. Kan ini kan kalau menurut akal kita, tapi yang namanya agama tidak menggunakan akal, wahyu Bapak-bapak. Jadi bukan pakai ini nih, bukan pakai perasaan, bukan saya pikir, saya kira, saya rasa, enggak. Wahyu. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika menyinggung tentang mengusap khuf itu sejenis sepatu, anak sepatu. Anak sepatu apa? Dari kulit menutupi mata kaki. Ya bisa juga kaos kaki lah. Tapi ini terbuat dari kulit kambing atau apa. Nah, lalu dibentuk sepatu. Nah, orang-orang Arab biasanya begitu. Sejenis sepatu Bapak, menutup ini sejenis kaos kaki tapi tebal, kulit binatang kan, menutupi ini. Nah, kalau kita memakai khuf, kita diperbolehkan wudhu tanpa mencopot, cukup kita usap. Tentunya dengan syarat-syaratnya ya, kita sudah bahas ini. Nah, yang jadi masalah ketika mengusap khuf, kita wudhu nih, udah nyampe kaki, nggak perlu copot kan, cukup diusap. Diusapnya bagaimana? Atas atau bawah? Atas. Pertanyaannya, yang sering menyentuh kotoran atas atau bawah? Bawah. Tapi yang diusap oleh Nabi atasnya, bukan bawahnya. Makanya kata Ali, "Laukana dinu birra'yi lakana asfal khuf aula bil masih min a'la." Seandainya agama itu berdasarkan ini nih, semata-mata ini, tentu yang bagian bawah lebih pantas untuk daripada atas kan? Ya. Tapi kata Ali, sungguh aku menyaksikan Rasulullah SAW ketika musaf khuf, beliau musafnya bagian atasnya bukan bawah. Nah ini Bapak. Nah termasuk juga masalah tadi mewudukan mayit yang ada contoh dari Nabi di awal. Yaitu masalah selesai, 3 permasalahan. Akhir apa? Formalin. Formalin. Ya, ini masalah formalin. Mengawetkan mayit dengan formalin. Ya, jadi begini Bapak, setelah saya cek pendapat para ulama, fatwa para ulama, kalau misalkan mengawetkan mayit dengan dibalsem atau dibikin mumi gitu, ini nggak boleh. Ya, jadi ya seperti kalau di Mesir ya, atau di di Rusia kan mayatnya siapa? Lenin, ya kan? Diawetkan kan? Nggak tahu sekarang masih ada. Masih ada. Nah yang seperti ini nggak boleh dalam Islam. Ini membuang-buang biaya, ya tidak? Untuk mengawetkan kan butuh zat kimia apa, buang-buang, nggak ada manfaatnya. Mau dia anggap misalkan sampai hari kiamat utuh, tetap aja dia disiksa oleh Allah. Bapak PKI. Iya. Nah ini artinya nggak ada manfaatnya dan itu terlarang. Itu termasuk sikap boros, membuang-buang harta. Sedangkan Nabi SAW bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Sahih Bukhari, wa naha an kathratil su'al wa qila wa idha'atil mal. Allah melarang kalian dari banyak bertanya, maksudnya banyak bertanya yang tidak penting. Terus qila wa qal, katanya membicarakan sesuatu yang tidak jelas dan juga menyia-nyiakan harta. Nah, saya mau nanya, menyia-nyiakan hartanya apa? Boros gitu, dibuang-buang, ada manfaatnya. Nah, saya mau nanya, ketika kita punya orang tua atau saudara meninggal, lalu kita mumikan, dibalsam sehingga utuh, boros tidak? Menyia-nyiakan harta tidak? Iya, nggak ada. Dalam Islam maksudnya ini, udah kalau orang meninggal, dikafani, udah tinggal disolatkan lalu dikuburkan. Mandikan, kafankan, sholatkan, udah selesai. Jadi jangan dimumikan. Mumi jelas dong, dibalsam gitu, nggak perlu. Nah, cuma yang jadi masalah bagaimana dengan apa? Formalin. Nah, tinggal kita lihat formalin ini mirip kayak mumi nggak? Enggak kan? Intinya gini. Iya, tapi itu nggak lama kan Pak? Artinya efeknya nggak lama kan? Ya prosesnya juga nggak lama kan? Seminggu paling tahu. Oh gitu. Bisa
bisa di apa kalau mau dibanyakkan dosisnya dan di kasih agak berapa kali gitu. Ya. Dan itu mahal ya? Ya. Mahal. Ya, artinya gini, saya dapat penjelasan para ulama, kalau memang seorang mayit diberikan pengawet, tujuannya supaya memberikan kesempatan orang untuk ngurus jenazahnya, untuk menyolatkannya, maka nggak apa-apa. Misalkan mayit ini, misalkan korban bencana alam, terkena banjir atau apa, sehingga tubuhnya agak becek gitu kan, basah kan. Nah, ini kita yang ngurus jenazah dia. Untuk ngurus, mau nyolatkan apa kan butuh waktu kan. Nah, kalau tidak disuntik formalin, khawatirnya keburu busuk. Maka kata para ulama boleh disuntik sekedar supaya orang sempat menyolatkannya. Ya, ini aja. Jadi kalau supaya sempat orang menyolatkannya urus jenazahnya nggak apa-apa, disuntik formalin. Nanti setelah itu baru dikubur. Adapun disuntik formalin sampai seminggu, 2 bulan, nah ini nggak boleh. Ini termasuk menyia-nyiakan harta juga. Karena untuk menyuntik formalin butuh duit nggak? Butuh kan? Nah, ya dengan ini jelas bahwa ya. Jadi kesimpulannya kalau tidak ada kebutuhan, menyuntik dengan formalin ini diharamkan, dilarang. Seperti contoh Pak Ustadz, misalnya pemilik kita meninggal di Jakarta, kita bawa ke sini, disuntik apa formalin supaya kan boleh kan? Oh gitu. Iya, itu kejadian. Oh. Kejadian itu seperti itu. Kalau kasusnya memindahkan mayat Pak. Dari Jakarta mau diapakan di sini, Ya, bawa ke sakit. sini, Jangan sakit supaya jangan busuk dia. Oh iya iya. Kalau memang ada kebutuhan nggak apa-apa. Ada kebutuhan, artinya gini. Sekali lagi kita sekarang pembahasan baru lagi nih, memindahkan mayat. Ya kan? Kesimpulan yang ada di antara pendapat para ulama, memindahkan mayat hukum asalnya terlarang. Ya. Asalnya seorang dikuburkan di tempat dia meninggal. Ini asalnya. Tapi kalau memang ada kebutuhan untuk dipindahkan, mungkin di situ nggak ada muslim, atau ada muslim tapi nggak bisa ngurus jenazahnya, maka boleh dipindah. Nah, kalau memang dipindah nanti khawatirnya busuk di jalan, maka nggak apa-apa di formalin. Itu aja, sekedar menjaga dia nggak busuk. Nanti kalau udah sampai tempat lahirnya, dia diurus, dimandikan, kuburan, udah selesai. Jelas bahwa Pak ya. Nah, ini kesimpulan dari pendapat ulama yang saya baca dari beberapa fatwa. Ya, dengan itu berarti 4 pertanyaan sudah jelas. Ya, kita lanjut berarti pembahasan tentang pasal memandikan mayit. Ya, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, saya baca lagi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa yajibu ghuslul mayyitil muslimi 'alal ahya. Wajib memandikan mayit muslim atas orang yang masih hidup. Ya, mayit muslim, bukan mayit kafir. Mayit kafir enggak wajib, bahkan nggak boleh. Wal qaribu aula bil qaribi idza kana min jinsi. Seorang kerabat lebih pantas memandikan kerabatnya jika dia satu jenis. Nah, ya laki-laki, kerabat saya meninggal laki-laki, maka saya lebih berhak daripada orang lain. Ya. Begitu juga kalau misalkan yang meninggal perempuan, ada kerabatnya perempuan, mungkin kakaknya, adiknya, bibinya, maka dia lebih pantas memandikan mayit ini daripada wanita yang lain. Ya, jelas bahwa ya ini kerabat lebih pantas. Tentu saja kerabat yang ngerti fikih mandikan. Jangan sampai yang mandikan orang yang nggak ngerti fikih jenazah, sehingga akhirnya asal-asalan. Nah, ini bahaya juga ya. Wa ahaduz zawjaini bil akhar. Lalu salah satu pasangan lebih berhak memandikan pasangan yang lain. Artinya gini, suami lebih berhak memandikan istrinya, dan istri berhak memandikan suaminya dibandingkan orang lain walaupun satu jenis. Misalkan seorang istri punya suaminya meninggal dan ada kerabatnya yang laki-laki, maka yang lebih pantas memandikan si suami ini apakah kerabat yang laki-laki atau istrinya? Istrinya. Ya. Dan dalilnya sudah kita singgung, yaitu percakapan antara Nabi dengan Aisyah. Itu masalah ketiga. Lalu kata Imam Asy-Syaukani di sini, wa yakunul ghuslu thalathan aw khamsan aw aktsara bima'in wa sidrin wa fil akhirati kafurun. Memandikannya yaitu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan bidara. Airnya campur dengan daun bidara lalu dimandikan.
1, 2, 3, ya. 5, kalau misalnya kurang 7, terus 9, tergantung kebutuhan. Nah, siapa tahu mayat ini misalkan dia, contohnya misalkan dia terjatuh dalam sumur atau tempat berlumpur. Kalau cuma 3 kali mungkin kurang bersih, maka nggak apa-apa 5 atau lebih dari itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau berkata kepada para wanita yang mandikan putrinya, igsilnaha witron, cucilah atau mandikanlah dia, putriku ini, witron, witir. Maksudnya apa? Bilangan ganjil. Salatan 3, au khamsan 5, au sab'an atau 7, au aktar min dzalik, atau lebih dari itu, in ra'aitun nadzalik, kalau memang kalian menganggap dibutuhkan. Ya, jadi 3, 5, 7 atau lebih dari itu. Pertanyaannya kalau 1 kali gimana? Kalau dianggap cukup, Iya, jadi yang sunnah memang 3 minimal ya. Tapi kalaupun mau 1 juga itu udah cukup. Ya, kalau memang 1 ini udah cukup, maka nggak apa-apa 1. Tapi tentu saja yang sunnah itu minimal 3 ya. Yang maksudnya 3 kali siapa itu Ustaz? 3 kali siraman Ustaz ya? Enggak, 3 kali ini. Misalkan ini, pertama kan kita mencuci bagian anggota wudhu dulu. Mirip kayak wudhu gitu kan. yang bagian kanan. Setelah itu bagian kanan, ini. Setelah itu bagian kiri, ini. Itu dianggap 1. Setelah itu cuci lagi ini, belakang, ini 2. Setelah itu cuci lagi depan, belakang, ini 3. Pakai sabun Pak? Apa? Disabunkan kali. Dipakai sabun. Kata saya lihat fatwa Syekh bin Baz, mufti Saudi sebelum sekarang ini, kata beliau sebenarnya nggak perlu pakai sabun, cukup air dengan bidara. Kecuali kalau memang mayit ini misalkan itu kotor, misalkan dia terjatuh dalam lumpur, sehingga kalau pakai air dan bidara mungkin kurang bersih, maka apa sabun. Tapi kalau bidara yang ada ya nggak apa-apa, silakan pakai sabun. Ya asalnya kalau yang sunnahnya pakai itu air dan bidara. Tapi kan bidara kan nggak mudah di sini kan. Ya, Kalau Pak Ustaz, kalau kemarin penelitian dai itu, kalau saya mengikuti penelitian itu, cuci dengan air dulu sebelah kanan, belakang, keduanya lagi ini belakang sabun dengan air, sabuni dengan air, dan itu baru dengan air kapur baru itu terakhir 3. Itu jadi dimandikan, setelah itu kasih sabun. Oh Iya. itu kalau misalkan tanpa bidara ya? Iya. Oh iya misalkan bisa kalau kayak gitu bisa. Artinya kalau memang tanpa daun bidara, tadi kan air campur bidara, Iya. itu kan memang wangi bidara itu wangi kan. Kalau memang nggak ada ya gitu, dimandikan 1, ini setelah itu kasih sabun. Setelah itu tinggal hitung lagi. Iya. 2, setelah itu 3. Ya, silakan. Jadi ya yang mudah aja. Ya artinya ini juga bukan kewajiban harus daun bidara. Karena kalau harus daun bidara bingung di sini kan. Ya, selama ini kan kita bingung, harus yang pandai memandikan. Jadi setelah saya lihat praktek itu mudah memandikan mayat, mudah sekali. Iya, nggak sulit insya Allah Iya. Pak ya. Tidak ada sulitnya, tidak ada baca-bacaan Nah lain. itu. Kadang yang mau persulit itu kita sendiri kadang nambah-nambah ritual apa, sebenarnya mudah sekali. Iya. Memandikan mayit, mengapakan mayit juga itu mudah sebenarnya. Menyolatkan mayit juga mudah Bapak. Jadi 4 kali, pertama Al-Fatihah, baca surat, setelah itu takbir 2 kali, Nabi. salawat kepada Nabi, takbir 3 kali, doakan mayit, takbir 4 kali, doakan untuk kaum muslimin secara umum, salam, langsung bawa. Ringan kan? Iya. Iya kan? Nggak perlu ada ritual tambahan indah itu. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu berkah dan sebenarnya ringan. Ya, cuman yang mau persulit itu tambahan-tambahan itu yang nggak jelas dari mana asal usulnya, atau mungkin udah dianggap budaya. Nah ini kenapa kamu lakukan itu? Ini udah budaya sini, mana? Kebiasaan di sini. budidaya ikan. Mungkin nah itulah ada kebiasaan. Iya, jadi kalau bisa kita tuh ya adat budaya agama jangan campur baurkan gitu loh. Budaya biarkan budaya, agama ya jangan kalau campur ya ini begini repotnya. Jadi orang anggap budaya itu sebagai agama. Ya padahal kan ada semboyan di sini di Sumatera kan adat bersandi syara bersandi kita Allah. Itu bagus itu. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya agama dijadikan budaya Ustaz. Ya, jelas Bapak ya. Jadi mandikan itu ya.
bisa 3, bisa 5, ganjil ya. Bisa 7, bisa lebih dari itu, yaitu dengan air, dengan apa, dan di darah. Wafil akhirati kafur, dan di bilasan terakhir dicampur dengan kabur barus. Ya, itu. Nah itu tujuannya apa? Itu ada para ulama memberikan penjelasan di antaranya supaya wangi, dan ada yang mengatakan supaya lebih awet. Nah, setelah itu kan timbul pertanyaan apa? Nah, itu dah jais. Ya, jelas Bapak ya. Lalu berikutnya kita selesaikan wa tuqaddamul mayamin, dan didahulukan pencucian bagian tubuh yang kanan. Kita sudah singgung juga sini. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, ketika mandikan dahulukan yang kanan. Walaupun kalau kita mau kiri pun boleh, tapi yang sunnah kanan dulu. Karena Nabi SAW memerintahkan itu, dan secara umum kita Nabi SAW menyukai berkanan-kanan. Artinya apa? Mendahulukan yang kanan. Makanya sebutkan Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan dalam masalah memakai sendal. Lalu ini tana'ul wa tarajjul wa tuhuri, dan dalam bersuci, dan dalam segala urusan. Jadi dalam segala urusan dia suka mendahulukan yang kanan. Ya ini. Oh iya, itu lain lagi. Saya lain ya. Artinya untuk perkara yang baik dahulukan yang kanan ya. Ini termasuk sunnah. Lalu terakhir sini yang sebutkan Asy-Syaukani, wala yughassalu syahid. Orang yang syahid tidak dimandikan. Tidak dimandikan, tidak disyariatkan untuk dimandikan. Ya, yang dimaksud dengan syahid itu apa? Orang yang mati dalam medan perang. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, kalau disebutkan banyak ini. Ya ini aja, dari sekian pertempuran yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya, banyak sahabatnya yang meninggal, namun Rasulullah tidak nyuruh mandikan. Apa hikmahnya kira-kira? Banyak mayatnya. Pertama, banyak repot kan, mandikan satu persatu. Terus kedua, nyari akhirnya. Ini kalau kita mau nyari hikmahnya ya. Lalu ketiga, ada hikmah. Sebenarnya ini, kalau yang 1, 2 ini cuma akal-akalan saya. Yang ketiga sebenarnya, ada sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang mati syahid, ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, dia tetap memakai pakaiannya ketika terbunuh. Di situ dia pakaiannya mungkin ramping dan darahnya masih jelas. Launuhu launud dam, kata Nabi, wa rihu rihul misk. Darahnya, warnanya warna darah, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Orang mati syahid, itu utama orang mati syahid itu. Jadi dibiarkan. Jadi tidak dimandikan, ya. Walaupun dia sedang junub. Walaupun dia sedang junub. Ya kan ya. Kisah ini kan karena ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Dia baru melakukan itu dengan istrinya, dia mendengar ada suara perang. Dia mau pergi ikut berperang, belum sempat mandi junub. Akhirnya dia berperang-perang, meninggal. Nah, kemudian tidak berapa lama Rasulullah, para sahabat menemukan jasad Hanzalah. Rasulullah kan namanya Man Hanzalah. Ternyata didapati dia dalam keadaan basah. Maka Rasulullah pun mengabarkan bahwa dia dimandikan para malaikat. Karena tapi ini menunjukkan bukan berarti kita dianjurkan mandikan, tapi ini menunjukkan keutamaan Hanzalah ini. Ya, jadi walaupun junub, orang yang mati syahid nggak dimandikan, tetap dikuburkan begitu saja dengan pakaiannya, tanpa dikasih kafan. Ini keutamaan orang mati syahid. Sama seperti orang yang dalam keadaan ihram, orang yang mau melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, lalu meninggal, maka pakaian ini aja ini, nggak perlu dia dikasih kafan. Nanti akan kita singgung ketika menyinggung masalah kafan. Ya ini ya, jadi orang yang syahid sekali lagi tidak disyariatkan dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Nah pertanyaannya, bapak-bapak, kan mungkin bapak-bapak pernah dengar bahwasanya di antara syahid yang disebutkan dalam hadis, orang wanita hamil yang meninggal ketika melahirkan, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa bangunan. Nah dengar kan? Orang yang terkena penyakit perut meninggal. Ketika melahirkan dia meninggal. Kata Nabi syahid. Berarti kalau dia meninggal gak usah dimandikan? Tidak.
atau tetap dimandikan? Tetap mandikan. Tetap dimandikan. Siapa yang berpendapat tidak perlu dimandikan? Oh, nggak ada. Siapa yang berpendapat tetap dimandikan? Tapi ada yang nggak angkat tangan, bingung. Ya, yang benar tetap dimandikan. Ya, yang dimaksud syahid yang tidak dimandikan yaitu syahid di medan perang. Adapun itu memang dia dianggap syahid tapi bukan syahid yang sebenarnya. Ya, dia beda lagi ya. Jadi yang dimaksud syahid yang tidak dimandikan itu maksudnya syahid di medan perang. Adapun wanita yang meninggal ketika melahirkan tetap dimandikan, tetap dikafankan. Begitu juga yang tertimpa bangunan, tenggelam dan semacamnya. Jelas bahwa ya? Ya. Ya, asalnya memang tetap dimandikan, Pak ya. Asalnya tetap dimandikan kalau memang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, kata para ulama disemprot jarak jauh. Hah? Kalau memang sulit, jumlahnya banyak, nggak perlu dimandikan. Tapi kalau cuma 1-2, mandikan. Tapi kalau memang jumlahnya banyak dan kerepotan dan khawatir tertular virus apa, ya udah langsung kuburkan aja. Gunakan apa namanya ini ya? Dulu kan begitu ya, yang di Aceh gitu kan, nggak ada yang mandikan kan? Kuburan massal. Bagaimana kalau mayat yang terbakar? Mayat yang terbakar asal dimandikan, kecuali kalau memang khawatir dengan dimandikan akan rusak. Maka kalau kayak gitu ditayamumkan aja. Misalnya debu-debunya Ustaz, nggak ada dia lagi, cuman debunya kelihatan Ustaz. Ya udah Ada langsung itu kan? kuburkan aja. Kuburkan aja dulu. Terbakaran, iya ya. Ada orang yang ikut terbakar gitu. Syahid nggak ya? Sebetulnya nggak masuk. Ya. Tapi secara umum, kalau seorang Muslim mati karena kena musibah, insya Allah itu penghapus dosa. Cuman apakah masuk syahid? Syahid nggak. Adiknya saya belum ada pernah ingat. Pernah ingat? Yang terbenam. Iya, ada yang tertimpa ini bangunan, terus kena sakit perut, penyakit perut, sama melahirkan, wanita melahirkan. Yang sakit perut ini Pak Ustaz, bagaimana? Sakit perut yang bagaimana itu? Ya sakit perut, mabtun tapnya ya sakit perutnya sehingga akhirnya dia. Misalnya dia makan banyak kan, sakit perut. Nah, misalnya ada tumor, ada apa? Bisa jadi, iya, iya. Di situ disebutkan cuma penyakit yang menimpa perut, mabtun itu penyakit yang menyerang perut. Iya, perutnya ada kanker, dioperasi, langsung mati. Iya, kan bisa juga. Masih Bisa itu juga. syahid, insya Allah. Ya, jadi pokoknya penyakit itu bisa digolongkan sebagai syahid. Ya jelas bahwa Pak ya. Ya, dengan ini kita selesai dari pembahasan ghuslul mayyit, memandikan mayit. Berarti pada pertemuan berikutnya kalau yang kita wabah kayak takbir gini, mayit. Ya, Kalau wabah ini termasuk juga itu kan? apa? Wabah ini, wabah. Yang corona ini. Ah, Ya wabah ini jenis wabah lah kan? Yang meninggal itu. apakah? Yang meninggal kena wabah kan? Oh iya iya iya. Ya disebutkan gitu. Corona ini Ustaz, masuk Ustaz. Disebutkanlah hadir kan kalau seorang iya taun ya, tapi sebelumnya masukkan wabah corona termasuk taun. Jadi kalau seorang ketika terjadi wabah taun tersebar, dia di rumahnya bersabar sambil beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala syahid walaupun enggak mati. Apalagi mati ya. Kena wabah ya. Itu keutamaan orang kena wabah corona dan semacamnya. Isolasi mandiri lah. Ya, isolasi mandiri meninggal. Ya, ya dengan ini selesai. Soal pada pertemuan berikutnya kita masuk pasal baru takfinul mayyit, mengafani mayit. Jelas bahwa Tanya Ustaz, ya. yang orang yang mandikan mayit itu wajib mandi nggak dia? Ada pertanyaan bagus. Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Nardi. Apakah orang yang memandikan mayit wajib mandi? Yang benar tidak wajib. Ya, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Mu'atiyah kalau tidak salah. Jadi Nabi memerintahkan kami untuk itu, tapi tidak mewajibkan. Lafalnya saya lupa, di sini ada sebenarnya. Ya, jadi tidak wajib. Itu cuma disunahkan. Ya. Begitu juga yang membawa jenazah. Ini kan selesainya harus disunahkan? Wudhu ya. Wudhu ini pun tidak wajib. Kalau wudhu silakan, nggak wudhu itu silakan. Jadi intinya tadi mau memandikan mayat itu berarti diwudhukan dulu berarti ya. Diwudhukan dulu berarti ya. Diundurkan. Ya. Oh, wudhukan. Iya. Istilahnya gini. Kalau bagi yang anggap itu wudhu silakan. Tapi sebagian ulama nyata nggak wudhu, ini artinya mulai dari anggota wudhu. Tapi bukan namanya wudhu. Loh, apa bedanya kalau satunya tekan wudhu diwudhukan atau enggak? Bedanya begini Bapak.
kalau itu dianggap diwudukan, yang diwudukan arti apa? Ini kan, ini kan. Kalau dianggap diwudukan, berarti nanti ketika mandi ini harus dibasuh lagi. Kalau itu namanya diwudukan. Tapi kalau maksudnya itu memulai mandi dengan anggota wudu, artinya kalau ini udah dibasuh, nggak perlu lagi berikutnya ini dibasuh, langsung ini. Kalau kita nganggap itu bukan diwudukan, ya, jadi ya ada inilah, ada kelapangan lah. Bagi yang anggap itu diwudukan silakan. Yang anggap itu bukan diwudukan, tapi memulai mandi dengan mencuci anggota wudu, itu pun silakan. Tapi yang jelas, kalaupun itu dianggap diwudukan, sekali lagi, diwudukannya di awal mandi, bukan setelah mandi, Bapak ya. Tapi ini bagaimana kebiasaan masyarakat sudah, ya, kebiasaan bukan dari Bapak, bukan agama. Kebiasaan ya kebiasaan, agama aja campur adukan. Nah itu. Apa? Kopi ini tandanya.